Ya, beginilah keadaan akuarium saya ini ketika mati lampu ya. Oke, sekarang pukul 7 malam. Kita bisa melihat nih, hujannya deras sekali. Ada petir-petir menyambar gitu. Jadi ini listrik mati ya di rumah saya. Jadi saya menggunakan sistem overflow dengan menggunakan power head ya. Oke, ini dia overflow yang saya gunakan ya, dan dia mengisap air tuh sampai level itu saja ya. Jadi ini sampai segini nih, kira-kira 5 cm airnya turun. Kemudian ini yang terjadi di sump-nya ya. Jadi kebetulan sump saya cukup besar, jadi masih ada space yang cukup besar nih untuk menampung air yang diturunkan dari atas akuarium. Oke, kemudian saya juga menggunakan aerator AC/DC. Jadi ketika mati lampu seperti ini, dia tetap memberikan aerasi ya, memberikan oksigen tuh kepada biota-biota yang ada di akuarium saya. Jadi akuariumnya itu jadi tidak kekurangan oksigen biota-biota yang ada di sini. Oke, itulah yang saya lakukan sebagai antisipasi terjadinya padamnya listrik ya, agar biota-biota saya ini insya Allah tetap bisa hidup. Ya, inilah yang terjadi pada hari ini, hari Sabtu ya, 24 Oktober 2020, pukul 7 malam ya. Ini di depan Carrefour Plaza Medan Fair. Kita bisa melihat nih, genangan air tuh sangat tinggi sekali. Mungkin kira-kira sampai 30 cm, hujan begitu deras. Ya, sehingga terjadi seperti ya banjir yang cukup banjir nih di depan Carrefour Medan Plaza, Carrefour Gatot Subroto. Genangan air cukup tinggi sekali. Sekalian aja ya. Jadi ini mati lampu nih. Ada banyak yang mempertanyakan nih. Ya, ini bukan akuarium air laut sebenarnya ya. Ini akuarium Amara 1,20 meter. Ini adalah akuarium air tawar yang saya modifikasi jadi akuarium air laut ya. Jadi saya tidak melakukan pengeboran apapun untuk membuat overflow, mengalirkan air dari atas ke sump, tapi saya menggunakan power head untuk menurunkan air ya. Jadi banyak juga sih yang tidak setuju ataupun juga bisa terkesan membuli sih menurut saya ya, penggunaan aerator ini untuk melakukan overflow. Tapi menurut saya ini sebuah solusi dan juga opsi ya, walaupun idealnya sih harus dibor ya, dibor buat water inlet, water outlet. Oke, itu lebih aman daripada menggunakan power head. Tapi saya tidak punya opsi lain karena ini akuarium air tawar ya. Itu power headnya mati ya. Jadi ini dia, airnya itu akan berkurang kurang lebih ini 2 cm saja. Karena dia saya posisikan itu ya, boleh tegak ke atas ataupun juga ini saya bikin menyamping. Oke, jadi ini air nggak bakal turun lagi nih sampai posisi ini. Oke, sekarang kita lihat sump-nya. Ya, jadi itu dia. Solusinya adalah power head itu dimiringkan, oke, ataupun juga dibalik ya. Dan kemudian Anda harus punya sump yang besar. Jadi kalau sump-nya besar, air itu tidak akan meluber ya, tidak akan tumpah. Oke, seperti itu sebuah solusi
bagi Anda yang ingin memodifikasi akuarium air tawar nih menjadi akuarium air laut ya. Jadi tidak ada kebanjiran nih walaupun sedang terjadi pemadaman listrik. Ya, sekarang pukul 1 malam nih. Pukul 1 malam pukul 1 malam tanggal 11 Juni 2020 ya. Jadi lampu ini adalah lampu emergency ya. Jadi lampu AC/DC. Tapi kalau kita misalnya keluar ya, ini total mati lampu ya di seluruh kompleks saya ini. Tapi karena saya memakai lampu AC/DC ya, jadi saya masih punya cahaya ya. Jadi lampunya bisa mengeluarkan cahaya ya. Anda bisa melihat tuh, sekarang pukul 1 pagi ya. Jadi tadi ada hujan deras nih di Medan. Jadi kemudian terjadi pemadaman listrik ini sudah 1 jam. Jadi inilah yang saya khawatirkan ya. Jadi sudah 2 kali nih tank saya ini crash karena listrik ya. Jadi yang terakhir itu karena listrik jeplak. Saya tidak ada di rumah, akhirnya sangat disayangkan sekali ya terjadi ya, akuarium saya itu ya, biota-biotanya semuanya mati. Oke, sekarang saya sudah melakukan antisipasi ya. Saya sudah memasang CCTV ya. Oke, jadi ada CCTV di situ untuk memantau kondisi akuarium saya ya. Dan saya juga ini punya, oke, ini saya menggunakan ini ya, cukup bisa diandalkan sih menurut saya. Oke, ini dia aeratornya AC/DC. Oke, ini aeratornya merek Yang ya, YP602. Dan ini saya setel nih mode hemat daya ya. Jadi ini kalau saya cabut ya, tetap saja dia akan tetap bekerja ya. Dengan mode hemat daya ini diklaim bisa bertahan sampai 8 jam untuk memberikan aerasi ataupun juga oksigen ya di tank saya ini. Oke, kita bisa melihat nih per 30 detik itu dia akan hidup menghembuskan angin tuh oksigen ke dalam air, kemudian dia idle ya, dia itu istirahat kurang lebih 10 detik, kemudian dia menghidupkan kembali. Oke, seperti ini. Oke, kemudian dia mati. Kita dengar saja suaranya. Ini 10 detik. Oke, kemudian dia hidup kembali. Ya, ini menurut saya produk yang sangat recommended sekali ya. Jadi walaupun bentuknya saya nggak sangka juga dengan bentuknya yang sangat kecil ini ya, tapi dia bisa itu untuk memberikan apa ya. Saya menggunakan flexible aerator nih 1 meter di akuarium saya ini. Jadi tadinya saya memakai aerator yang besar ya, yang 4 kepala gitu. Tapi rupanya dengan YP602 ini, dengan bentuknya yang sangat kecil ini, 1 tapak tangan saja, oke, sudah bisa nih menghidupkan aerasi di dalam mix reef tank saya ini. Bahkan ini di saat mati lampu ya, dia tetap bisa bekerja. Jadi mudah-mudahan nih jadi antisipasi juga, mudah-mudahan biota-biota ini di akuarium saya ini masih bisa bertahan ya sampai listrik dari PLN nanti hidup. Ini sudah 1 jam mati nih ya. Saya juga khawatir ya, jadi chiller tidak bekerja
Ya airnya ya pasti sudah mulai tidak dingin lagi gitu ya. Oke, ini kondisi ikan nemonya, mereka semua bersembunyi tuh di anemon ya. Kemudian itu semua biota-biotanya itu pada kuncup ya. Ini ada anemon genteng. Oke, ini juga ada clownfish yang bersembunyi. Ya, ini ada udang pelet. Ya, dan itu koral-koralnya. Oke, semuanya merasa takut yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut kali ini saya akan menampilkan video update dan juga review ya dari kondisi mixed reef tank saya ini pada saat mati lampu. Ya, beginilah keadaan akuarium saya ini ketika mati lampu ya. Oke, sekarang pukul 7 malam. Kita bisa melihat nih hujannya deras sekali, ada petir-petir menyambar gitu. Jadi ini listrik mati ya di rumah saya. Jadi saya menggunakan sistem overflow dengan menggunakan power head ya. Oke, ini dia overflow yang saya gunakan ya, dan dia mengisap air tuh sampai level itu saja ya. Jadi ini sampai segini nih, kira-kira 5 cm airnya turun. Kemudian ini yang terjadi di sumnya ya. Jadi kebetulan sum saya cukup besar, jadi masih ada space yang cukup besar nih untuk menampung air yang diturunkan dari atas akuarium. Oke, kemudian saya juga menggunakan aerator ACDC. Jadi ketika mati lampu seperti ini, dia tetap memberikan aerasi ya, memberikan oksigen tuh kepada biota-biota yang ada di akuarium saya. Jadi akuariumnya itu jadi tidak kekurangan oksigen biota-biota yang ada di sini. Oke, itulah yang saya lakukan sebagai antisipasi terjadinya padamnya listrik ya, agar biota-biota saya ini insya Allah tetap bisa hidup.